tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah ini Bapak Ibu ya, kata Tuhan bukan kata manusia. Jadi sebelum saya mulai sharing tema poin-poin yang lain dan kita baca firman, saya mau ceritakan kisah. Jadi bentar Bapak Ibu. Oke, jadi yang pertama ini, perkenalkan ini adalah Sari. Namanya Sari ya Bapak Ibu. Jadi Sari ini dia adalah seorang seniman muda berbakat dan dia bercita-cita untuk menjadi pelukis terkenal. Terus dia memiliki bakat alami dari kecil dalam melukis dan dia selalu berusaha keras untuk meningkatkan keterampilannya. Namun sejak kecil dia sering sekali mendengarkan kritik pedas dari ibunya tentang karya seninya. Ibunya sering bilang, Sari, lukisanmu buruk sekali. Atau biasa, kalau kita dalam sekarang, Sari, lukisanmu jelek banget. Nah, ibunya bilang gitu tuh, Sari, lukisanmu jelek banget. Kamu gak akan pernah menjadi pelukis yang sukses jika terus melukis seperti ini. Nah, kritikan pedas dari ibunya itu meresap dalam pikiran Sari. Udah tertanam dalam pikirannya si Sari ini, dan akhirnya membuat merasa dirinya tidak berharga sebagai seniman. Meskipun dia berusaha setiap hari melupakan apa yang dikatakan sama ibunya dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan ibunya, kritikan yang jeleknya ini, tapi kata-kata itu selalu menghantui si Sari ini saat dia sedang melukis. Akhirnya rasa percaya dirinya si Sari merosot dan dia mulai meragukan bakatnya sendiri. Suatu hari di tempat di kotanya ada pameran seni di tempat tinggalnya si Sari ini, di daerah kotanya ini. Dan dia di sana bertemu dengan Mr. Johnson. Nah, Mr. Johnson ini adalah seorang kritikus seni yang terkenal. Nah, setelah melihat lukisan si Sari, Mr. Johnson akhirnya memberikan kritik konstruktif yang menyoroti aspek-aspek yang bagus. Dan dia memberikan saran, dia memberikan masukan untuk memperbaiki beberapa hal dari lukisannya si Sari ini. Meskipun kritik Mr. Johnson itu lebih konstruktif, lebih baik untuk membangun daripada yang diberikan oleh ibunya ini, namun kata-kata negatif yang sering pernah diucapkan oleh ibunya si Sari lebih lebih menghantui si Sari ini, udah nancep duluan Bapak Ibu. Udah menjadi bayang-bayang di pikirannya si Sari. Dan akhirnya dia mengabaikan kritik dari Mr. Johnson, dan dia hanya berfokus pada aspek negatif yang diucapkan oleh ibunya. Akibatnya, dia terjebak dalam siklus ketidakpercayaan diri. Lama-kelamaan, si Sari akhirnya frustasi dan dia malah meninggalkan hasratnya dalam bidang melukis. Akhirnya si Sari ini dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil. Dia meninggalkan impiannya menjadi seorang seniman. Kritik pedas dari ibunya yang telah merusak hasratnya dan menghentikan potensi si Sari untuk berkembang. Tapi kisah ini tidak bad ending ya Bapak Ibu, tidak sad ending. Dan beberapa tahun kemudian, dia bertemu dengan seorang psikolog. Dan yang akhirnya psikolog ini membantu dia bagaimana caranya mengatasi trauma, mengatasi ketidakpercayaan dirinya, bagaimana mengatasi kritikan yang masuk ke dalam hidupnya, atau saat orang mengkritik Sari, bagaimana cara dia mengatasinya. Dan dengan bantuan terapi, Sari belajar bagaimana menghadapi kritik dengan bijaksana dan memisahkan kata-kata negatif yang di masa lalu dia sering dapat dari ibunya untuk realitas sekarang, saat ini. Jadi dia lebih tidak bagaimana dihantui oleh kata-kata negatif yang dari dulu itu Bapak Ibu. Lama-kelamaan semangat di diri si Sari bangkit kembali dan akhirnya dia mulai melukis lagi dengan kali ini semangat yang baru ya. Dan dia juga belajar untuk menerima kritik dengan lebih bijaksana dan menggunakan saran konstruktif untuk membangun dan meningkatkan keterampilannya. Akhirnya Sari berhasil. Dan dia berhasil sebagai seorang seniman dan dia menjadi terkenal dengan karya-karyanya yang indah dan dia memenangkan banyak penghargaan. Selain itu, dia juga menulis buku tentang perjalanan, bagaimana caranya dia bisa melewati yang dari dulu dia
akhirnya stres dan meninggalkan impiannya, sampai akhirnya dia bisa melawan hal tersebut, dan akhirnya menginspirasi banyak orang yang mungkin mengalami pengalaman serupa. Jadi Bapak Ibu, selesai kisahnya. Jadi kata manusia itu, perkataan yang keluar dari diri kita itu bisa berpengaruh sekali dalam kehidupan seseorang. Bisa menjadi hal yang positif, itu bagus, tapi bisa juga menjadi hal yang negatif. Kalau kita menerima kritik, kalau positif kita kebanyakan ambil. Tapi kalau negatif, seringkali kita, kalau misalkan kita nggak memproses kata-kata itu, kita misalkan capek nih ya Bapak Ibu, kita capek dari kerja, kita tiba-tiba dapat kritik, kita sampai rumah dikritik dan segala macam, misalkan sama teman, atau enggak ketemu sama keluarga, orang tua, atau sama adik, atau sama kakak, kita dikritik, misalkan kita lagi capek, kita nggak memproses dulu kata-katanya, misalkan negatif nih ya, kita langsung marah, kita tertekan, atau enggak kita sakit hati, mungkin ada kebanyakan juga yang kepahitan, tapi coba dulu kita, kalau misalkan dapat kritik yang negatif, kita coba terima dulu, kita olah dulu, kita proses dulu, dan kita ambil. Mungkin ada beberapa orang yang cara menyampaikan kritik itu dia mungkin kurang dalam bagian komunikasi, jadi sebenarnya niatnya untuk memperbaiki kita, niatnya itu baik sebenarnya, tapi caranya aja mungkin salah. Jadi coba dengarkan dan proses lebih dahulu kata Tuhan. Dengar kata Tuhan melebihi apa kata manusia. Tapi Tuhan juga bisa ngomong langsung kepada kita, bisa juga seringkali lewat manusia. Betul kan Bapak Ibu? Coba kita baca dulu di Lukas 11 ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin Bapak Ibu, coba ketik dulu amin di kolom komentar. Amin 10 juta triliun kali. Amin, amin, amin. Oke, jadi sebelum saya masuk ke poin, saya mau coba bagi sedikit. Ini edukasi juga waktu saya sedang menyusun ini, saya ada, oh iya benar juga ya, ini coba bagi dikit-dikit aja deh sama kita semua yang hadir. Jadi ini, jenis-jenis kritik ya Bapak Ibu, ada beberapa deh. Nanti coba saya secara cepat aja, secara singkat. Jadi jenis kritik yang pertama, ini adalah supaya kita juga semakin teredukasi, dan kita bisa kasih tahu juga buat teman-teman atau keluarga kita ya Bapak Ibu. Jadi jenis kritik yang pertama, ini adalah kritik konstruktif. Jadi ini seperti gambarnya, dia dua arah ya Bapak Ibu, bisa buat kita juga bisa buat orang lain. Jadi kritik ini, apa itu kritik ini? Jadi apa itu kritik konstruktif seperti yang tadi cerita tadi? Jadi kritik ini bertujuan untuk memberi masukan atau saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas seseorang, suatu karya, atau tindakan seseorang. Kritik konstruktif ini biasanya disampaikan dengan cara yang sopan dan dilandasi niat baik untuk membantu orang atau pelaku agar bisa berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik. Seperti Mr. Johnson tadi ya, yang memberikan kritik konstruktif. Nah, ini kritik yang baik. Oke, setelah kritik konstruktif ada lawannya, yaitu ini, kritik destruktif. Menghancurkan. Destruct kan konstruktif membangun ya, destruktif ya menghancurkan. Sebaliknya kritik ini bersifat merusak dan tidak konstruktif. Kritik ini seringkali bersifat menyerang, merendahkan, atau tanpa dasar yang jelas. Jadi ini kritik nggak jelas sebenarnya, karena nggak tahu maksudnya buat apa, tapi kritik ini bersifat untuk merusak kepercayaan diri seseorang dan semangat seseorang tanpa memberikan masukan yang berguna. Contoh, saya ada kisah, dulu waktu saya SMA, saya di Makassar, waktu itu kita lagi ada acara SMA atau SMP, saya kurang ingat, ada prom gitu Bapak Ibu, buat kelulusan. Nah ini teman saya yang hadir, ada saya sama teman-teman saya, terus ada teman sekelas yang lain, nggak tahu mungkin dia lagi stres atau apa, jadi dia, padahal kita pakainya rapi semua nih kan, kayak pakai jas, pakai sepatu yang bagus, tapi teman saya yang lain tuh bilang kayak, buat teman saya, bukan buat saya, buat teman saya yang lain tuh dibilang, kalau bahasa Makassar tuh bilang, jelek kok artinya kayak, ih jelek banget gitu penampilannya, padahal nggak ada yang salah. Nah ini salah satu contoh kritik destruktif nih kayak gini, kayak nggak ada dasar yang jelas, tapi merusak kepercayaan diri seseorang dan semangat seseorang tanpa memberikan masukan yang berguna. Itu contoh aja Bapak. Kritik destruktif. Oke, selanjutnya ada kritik formal. Nah, kritik ini
dilakukan oleh para ahli atau kritikus di bidang tertentu, misalkan di bagian sastra atau di film atau di bagian seni. Sebenarnya kalau kisah si Sari tadi mungkin ini juga bisa masuk ya, kritik formal. Kritik ini dipublikasikan di dalam media atau jurnal berisi analisis tentang karya tersebut ya, tentang karya lah Bapak Ibu, tentang sastra atau film. Terus selanjutnya setelah kritik formal adalah kritik sosial. Ini ya Bapak Ibu ya. Kritik ini merupakan kritik terhadap isu-isu atau politik di dalam masyarakat. Kritik ini seringkali berfokus pada ketidakadilan, ketimpangan, atau permasalahan sistemik dalam masyarakat dan berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengubah pandangan terhadap masalah tersebut. Seperti yang digambar, ini bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Jadi orang pintar, tapi kalau tidak jujur, susah dipakai, karena tidak bisa dipercaya. Tapi kalau orang jujur, meskipun dia belum pintar atau kurang pintar, bisa diajar. Karena orang jujur itu pasti kepake di mana-mana, Bapak. Percayalah. Oke, selanjutnya, setelah kritik sosial, ada kritik pribadi. Nah, kritik pribadi ini bersifat berfokus pada sifat atau karakter seseorang daripada karya atau tindakan yang dilakukannya. Jadi lebih ke karakter, kepribadian seseorang. Ya, ini ya kritik pribadi. Seringkali tidak relevan dan kadang juga dia untuk mengkritik seperti kepribadian seseorang, kayak caranya bersikap atau basic manner-nya. Nah, ini kritik pribadi Bapak Ibu. Selanjutnya ada kritik jurnalisme. Nah, ini kritik terhadap kinerja media dan jurnalis dalam cara mereka menyampaikan berita atau laporan. Dan kritik ini dapat membahas keberimbangan berita, ketelitian, kayak hoax. Kayak biasa kadang kalau misalkan ada yang share-share, misalkan di grup keluarga nih Bapak Ibu ya, misalkan share-share tapi belum di ini dulu, apa namanya ya, kata lainnya tuh belum dikulik dulu informasinya. Ini informasinya benar apa belum ya? Informasinya ini akurat nggak ya? Bisa aja kan hoax. Nah ini kadang kalau misalkan share gitu kita kritik, kayak misalkan, Ma ini, atau enggak, ini Om, Tante ini hoax, jangan di-share. Nah itu kritik tentang jurnalisme. Itu nggak cuma ahli aja, tapi kita juga bisa kasih kritik tentang jurnalisme. Selanjutnya kritik teknis. Nah, kritik ini berfokus pada aspek teknis suatu karya, seperti penulisan, komposisi di bidang terkait untuk bertujuan membantu kepada peningkatan kualitas. Contoh, misalkan yang paling gampang nangkep kritik teknis ini adalah aplikasi Bapak Ibu. Yang kita pakai misalkan Gojek, atau Grab, atau Tokopedia, atau Shopee. Misalkan kita selesai belanja, kita kasih penilaian seperti gambar nih, ada bintang 5. Jangan lupa misalkan naik Grab atau naik Gojek, jangan lupa bintang 5-nya ya. Nah itu kritik teknis, supaya mereka semakin diperbarui, semakin lebih bagus lagi. Itu. Dan yang terakhir itu kritik publik. Nah ini jenisnya sama seperti kritik sosial, untuk kayak keputusan pemerintah dan segala macam. Jadi itu yang saya mau bagi tentang berbagai jenis kritik-kritik. Oke, masuk kita ke poin pertama. Nah, poin pertama adalah POV kita. POV itu point of view, sudut pandang, perspektif yang benar dalam menghadapi perkataan orang lain. Oke Bapak Ibu, saya mau contoh kisah saya, kesaksian ya, Bapak Ibu ya. Jadi dulu saya waktu tahun 2019, itu saya sudah mau lulus. Ya, sudah mau lulus, itu maksudnya udah semester akhir gitu sebelum skripsi. Nah, jadi berat saya waktu itu, berat badan saya waktu itu hampir 198. Nah, pada saat itu saya ke kampus lumayan telat karena macet banget daerah Kelapa Gading. Lalu saya naik Grab, waktu itu sudah tinggal di daerah sini, udah di daerah Jakarta Pusat. Kelapa Gading itu macet banget dan terlambat lah saya masuk kampus. Dan pas saya sampai kampus udah mulai telat, udah hampir setengah pelajaran mata kuliahnya. Sampai di kampus udah rame tuh di kelas kan. Nah kursinya tuh bangku langsung sambung ke meja, yang duduk tapi langsung sambung ke meja gitu. Jadi harus kita nyempil masuk duduk tempat duduknya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya duduk, saya masuk itu kan terlambat, jadi kayak diliatin semua orang lah. Jadi kita jadi sorotannya karena karena saya terlambat. Kira pas setelah masuk, lalu ada salah satu teman saya yang nyeletuk karena lumayan agak sempit kan. Jadi karena waktu itu berat saya 98, saya sempat agak sempit, agak kesusahan buat masuk. Terus teman saya ngomong kayak nyeletuk gitu, bilang kayak kegendutan tuh nggak bisa masuk, nggak bisa duduk kan. Terus saya awalnya kayak ketawa-ketawa, soalnya kan teman-teman yang lain ketawa-ketawa.
Kan saya ikut ketawa juga, padahal dalam hati kayak masih biasa-biasa aja Bapak Ibu. Pas sampai ke apart, sampai ke rumah, saya kepikiran terus dalam perjalanan balik. Soalnya kalau misalkan badan kita kayak kalau di posisi saya gitu, saya rasa badan saya normal-normal saja. Saya rasa ya udah kayak gini badan saya, kayak ya udah normal, nggak ada kenapa-kenapa kan. Sampai akhirnya ada kritik yang masuk nih, ada apa ya, sindiran yang masuk, bisa dibilang itu sindiran sih sebenarnya. Tapi kayak mungkin dia bercanda, tapi saya terimanya waktu itu ini kritik nih masuk ke dalam diri saya nih, kayak saya kan nggak bisa, saya paling lihat diri saya cuman depan doang, saya nggak bisa lihat keseluruhan badan, bener kan Bapak Ibu? Nggak bisa lihat keseluruhan badan saya. Akhirnya sudah saya terima itu, saya wah ini benar-benar harus, berarti udah kayak sampai awalnya itu sakit hati Bapak Ibu, sempat sakit hati untuk beberapa, nggak sampai lama-lama sih, nggak sampai sebulan, tapi akhirnya setelah saya begitu, saya mulai kayak ya udah cobalah olahraga, kan olahraga apa yang ringan-ringan, terus ada minum, tanya mama gimana caranya, terus dikasih ada minum obat, nggak obat-obat yang berat-berat banget sih, tapi kayak ya buat akhirnya pas olahraga tuh keringatan lumayan banyak. Akhirnya setelah itu cari-cari di Google bagaimana caranya, ternyata cara yang nomor satu minum air Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita kurang minum air, itu sama aja seperti kita cuci piring kurang airnya. Akhirnya kan nggak bersih. Sama aja di dalam tubuh kita, kalau kita jarang minum air, tubuh kita nggak dibersihkan oleh air. Gitu Bapak Ibu. Jadi itulah tips-tips yang saya dapat dari internet. Akhirnya setelah itu apa? Akhirnya setelah itu saya diet, dan saya nggak sadar juga. Saya sadar ya udah saya diet. Pagi sore olahraga, makan intermittent fasting, makan dikurangin, malam nggak makan, pagi jarang, karena saya waktu itu tinggal di apart cuma berdua sama Aceh, jadi pagi saya jarang, Aceh aja yang makan, saya jarang. Saya makan siang jam 11 sama jam 3 sore. Udah, setelah itu terus sama 6 bulan atau 7 bulan, dan saya nggak sadar kalau itu berubah banyak. Sampai pada suatu waktu tiba-tiba dibilang, ih Kak Kris kurusan ya, Kak Kris kurusan. Ah, masa iya? Terus pas lihat di foto, loh kok iya, kok agak kurusan kan? Terus ya udah akhirnya saya sadar kalau dari situ sudah kurusan. Akhirnya setelah itu ya udah Bapak Ibu puji Tuhan ya bisa turun berat badannya, nggak terlalu berat. Dan apa yang saya mau ambil dari kisah saya, kalau kita bisa ambil positifnya, kita kan ketika kita mengambil hal yang positif, maka kita mau mendengar dan berubah. Itu. Kalau kita ambil negatif, kita misalkan awal ya saya sakit hati, saya agak jengkel sedikit juga sama teman saya. Tapi kalau kita nggak mau berubah, kita akan stres berkelanjutan, kita akan kesel berkelanjutan, jengkel, dan bahkan mungkin kita bisa kepahitan sama orang yang mengkritik kita. Dan akhirnya kalau misalkan kita tidak mau berubah, kita tidak mau ambil kritikan tersebut sebagai untuk kita berubah, maka kita tidak ada perubahan. Karena kita menolak, oh saya biasa-biasa aja. Jadi ya sudah, dikritik terus-menerus. Misalkan kalau kita dapat kritikan terus-menerus, berarti orang melihat kalau misalkan kita tidak berubah. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi itu yang saya ambil dari kesaksian saya. Jadi ini, sorry Bapak Ibu agak nge-lag. Jadi 1 Timotius 4 ayat 8, kita baca dulu 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani perlu, tapi latihan rohani tidak kalah penting. Kalau kita latih terus badan-badan kita, tapi kita tidak pernah latih rohani, maka tidak akan berkembang. Badan juga kita latihkan berkembang, otot naik, misalkan kita angkat beban, otot juga pasti naik. Tapi kalau kita kurang latihan rohani, rohani kita tidak akan bertumbuh. Itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya saya ini, Bapak Ibu lihat ini gambarnya. Contoh sebuah kerang, keren kan Bapak Ibu, kerangnya bisa gerak-gerak. Sebuah kerang ketika dia menerima pasir masuk ke dalam tubuhnya, itu adalah sebuah kesempatan mutiara dalam hidupnya. Karena pasir yang masuk ke dalam tubuhnya itu diubah menjadi mutiara. Sering sekali kita dalam hidup, kita menganggap hal itu, kita tidak menganggap pasir yang masuk dalam hidup kita itu sebagai sukacita, karena ada sebuah pergumulan yang masuk ke dalam hidup kita. Kita menganggap itu adalah sebuah kesempatan yang buruk, Bapak Ibu. Akhirnya pasir yang masuk dalam hidup kita akhirnya menjadi lumpur dan menjadi makin buruk di dalam hidup kita. Harusnya mindset kita diubah. Tuhan, ini adalah kesempatan supaya perkara buruk yang aku alami akan menjadikan aku mutiara di dalam hidup. Amin ya Bapak Ibu. Makanya setiap orang yang mengambil keputusan untuk menjadi mutiara, walaupun dia ada di tempat yang tidak baik, tidak mendukung dia, tidak sesuai dengan kemauan dia, ketika di tempat pekerjaan,
dia tidak memberikan di tempat pekerjaan tidak memberikan dia kesejahteraan, dia mengeluh, komplain sama Tuhan. Akhirnya dia tidak mau kasih yang terbaik. Dia tidak mengerti firman Tuhan bahwa saya kerja untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan untuk Tuhan, untuk kerajaan surga. Akhirnya ya udah, apa yang kita lakukan biasa-biasa aja, yang penting kelar, yang penting kita kumpul, yang penting sesuai deadline, tepat waktu. Akhirnya ya udah biarin aja, biasa-biasa aja. Sakit hati sama teman kantor, kepahitan sama bos, sama teman. Begitu loh Bapak Ibu, biasa-biasa aja. Tapi beda sama orang yang punya mindset kerajaan Allah, kingdom mindset, bahwa dalam situasi apapun, mau dalam situasi tidak mengenakan bagi dirinya, kita adalah berlian. Tulis dulu Bapak Ibu di kolom komentar, kita adalah berlian. Kita adalah mutiara. Kita akan tetap berkilau, kita akan tetap terpancar cahayanya, meskipun tempat dan kondisiku adalah lingkungan sampah. Dan pada suatu saat pasti akan ada orang yang melihat mutiara ini. Dan kita akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Amin Bapak Ibu. Ini. Promosi selalu datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bapak Ibu katakan, promosi selalu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita hanya perlu mengalami breakthrough dalam diri kita. Diri kita yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Ketahui, percaya, dan terima bahwa ketika kita mengalami breakthrough dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Punyai sudut pandang kerajaan Allah dan pola pikir kerajaan Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Oke, itu poin yang pertama. POV, punya sudut pandang Allah. Yang kedua, itu nasihat bagi orang bijaksana membawa kehidupan, tapi bagi orang fasik akan membawa kematian. Kita baca dulu di Amsal 1 ayat 27 sampai 33. Amsal 1 ayat 27 sampai 33 ini saya bacakan bagi Bapak Ibu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin, Bapak Ibu. Kalau tujuannya untuk membangun kita, maka jangan kita tolak. Masukan ya Bapak Ibu. Ketika masukan tujuannya untuk membangun kita, jangan kita tolak. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan salah cara penyampaiannya, agak keras, kalau Bapak Ibu coba proses dulu, ini kritiknya destruktif apa konstruktif? Ini kritiknya ada dasarnya nggak ya? Ini kritiknya jelas nggak ya? Jangan kita tolak, coba kita coba kita proses. Pasti ada hal, karena Tuhan tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kebetulan. Bisa aja Tuhan menggunakan kritik destruktif, bisa aja Tuhan memberikan kritik kepada kita lewat orang lain, kritik yang tidak mengenakan kita, dengan tujuan supaya kita belajar untuk Tuhan ingin mengetes kita. Kalau interaksi dengan orang lain, kebiasaannya kita menolak, paralel dengan firman Tuhan. Kalau kita dengar dan kita lakukannya, maka kita orang bijaksana. Tapi kalau kita dengar khotbah, misalkan kita di khotbah hari Minggu, atau misalkan khotbah setiap malam, atau ikut ibadah pagi, kita dengar, kok ini saya disindir ya sama pembicaranya ya, kok menusuk ya Bapak Ibu ya, misalkan, kadang saya dapat begitu juga. Tapi kalau misalkan orang-orang model begitu, tapi dia tidak menerima khotbah itu sebagai, wah ya ini harus ada sesuatu, kalau kena kepada khotbahnya, kena kepada diri kita, berarti ada sesuatu yang salah. Tuhan mau kita berubah. Makanya pembicara tersebut menyampaikan firman Tuhan yang kena kepada saudara. Itu ya Bapak Ibu. Nah, orang-orang model yang seperti itu, yang mau mendengarkan khotbah, misalkan khotbahnya kena dan mau berubah, itu mau mendengar nasihat. Tapi kalau misalkan, kok saya disindir ya, dan akhirnya orang seperti itu tidak mau mendengar nasihat, ya mereka tidak mau berubah. Mazmur 1 ayat 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Matius 7 ayat 24-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana, amin, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itu ya Bapak Ibu ya, yang poin yang kedua. Ini poin yang terakhir, penasihat banyak, perang dimenangkan. Kalau kita mau ngambil keputusan, lebih baik kita tanya kepada orang yang tepat, orang yang tahu situasi, orang yang tepat dan situasi yang tepat. Situasi yang tepat, pasti Tuhan akan menyediakan orang yang tepat. Dia pasti akan membantu kita dalam keadaan apapun. Bapak Ibu ketik di kolom komentar. Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat pada situasi yang tepat. Amin. Dia mau tetap ada bersama-sama dengan kita meskipun situasi kita ada di atas atau kita ada di bawah. Kalau dia cuma mau ada di atas dan ketika kita di bawah, dia meninggalkan kita, itu bukan orang yang tepat. Amsal 24 ayat 6. Ini Bapak Ibu ya. Karena hanya dalam perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Itulah kenapa kita dibilang manusia sosial, bukan manusia individu. Karena kita membutuhkan orang lain untuk memberikan kita nasihat. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Memukul, bisa saja kita dalam pergaulan, kata memukul ini ya Bapak Ibu, misalkan kita ya nggak harus dipukul pakai fisik, tapi bisa saja dalam pergaulan, di kantor, dalam keluarga, kita dikasih hal yang tidak enak bagi daging kita, kebanyakan kan buat daging kita ya. Tapi itu adalah untuk hal yang baik, misalkan kita dikritik, misalkan kalau di keluarga, seperti kalau Bapak Ibu dengar khotbahnya Aceh hari Minggu Makassar, minggu lalu itu 3 minggu lalu ya, tentang tongkat didikan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi lebih seringnya Aceh, saya juga sering dapat juga Bapak Ibu, kita dikasih tongkat Bapak Ibu, kita dipukul. Tapi dipukul bukan sembarang tempat, dipukul di pantat gitu ya Bapak Ibu. Begitu setelah dipukul ya Papa tanya, misalkan Papa tanya setelah dipukul, kenapa Papa pukul? Kenapa pukul Kakak? Kenapa pukul Aceh? Ya tandanya Papa dan Mama sayang, mau kita dididik untuk menuju kepada jalan yang tepat. Itu Bapak Ibu. Seperti ada kata pepatah, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang. Bisa aja yang pahit itu obat, yang manis itu bisa aja racun. Betul ya Bapak Ibu. Dan saya tutup dengan ayat ini, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. Jadi ini adalah ketika Raja Daud dia lari dari kudeta Absalom. Jadi ketika Raja Daud dia sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul yang bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di sebelah kiri kanannya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau penumpah darah orang Dusila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, ini panglimanya Daud, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Daud lari dari istana ketika Absalom mengkudeta. Pahlawan Daud tetap mendampingi Daud. Ini ya, orang yang tepat pada saat yang tepat. Itu bukti orang-orang yang bijaksana. Bayangkan Bapak Ibu, Daud, dia sudah dikudeta anaknya sendiri, mau dibunuh sama anaknya sendiri. Setelah itu, dia dikutuki lagi oleh si Mei. Bagaimana lah, bayangkan perasaannya Daud. Kalau sudut pandangnya Daud tidak benar,
maka bisa saja dia bersikap yang salah, bertindak yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Daud berkata, Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian, mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsara Daud dan membalas yang baik. Bila saja kita hidup dalam keseharian kita, Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal yang beruntun, yang tidak enak, kejadian beruntun yang ternyata tidak enak bagi hidup kita, bagi daging kita. Mungkin saja Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita bisa bersikap mengambil hal yang positif, kita bisa memandang hal tersebut positif, atau kita bereaksi yang salah. Jadi kata kuncinya, ini Bapak Ibu, milikilah mindset kerajaan Allah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, milikilah mindset kerajaan Allah. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan sharing singkat pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami semua yang hadir pada malam hari ini mengerti apa yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya kami dalam keseharian kami memiliki sudut pandang yang benar, kami bisa memiliki pola pikir kerajaan Allah, kami bisa memiliki sudut pandang yang hanya daripada Engkau. Ketika kami mengalami permasalahan kami dalam keseharian, kami bisa menerima kritik yang tidak baik menurut kami, tapi menurut Engkau itu berbeda Tuhan, itu adalah sebuah hal yang dipakai untuk mengubah hidup kami ke depannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari kami, Engkau bisa ubahkan menjadi semakin lebih baik lagi Tuhan, dan kami bisa berbenah, kami bisa naik selevel demi selevel Tuhan, dan kami bisa menjadi pribadi yang semakin lebih kuat ke depannya dalam mengalami setiap permasalahan kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh semua kami jemaat yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom, Facebook maupun YouTube. Tuhan, kami yakin dan percaya kami bisa melewati karena Engkau menuntun kami dan Engkau beserta kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Saya doa kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa, haleluya. Amen. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, Kakak Kris keren malam ini, dan saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ayo tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Yang kedua, saya bukan orang yang anti kritik. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu dan saya harus punya posisi berdiri ketika sesuatu yang perkataan-perkataan yang tidak mengenakan datang, kita bisa merubah itu menjadi sebuah pijakan landasan untuk kita naik lebih tinggi. Ada satu buku yang saya baca tentang salah satu suku yang berdiam di Amazon. Ketika mereka ingin mengutuki sebuah pohon besar, maka salah satu pemimpin suku itu, dia harus naik ke puncak pohon itu. Dan dia mulai tiap hari memperkatakan bahwa pohon ini kering, contoh seperti itu, pohon ini akan kering sampai ke akar-akarnya, kering sampai ke akar-akarnya. 1 minggu setelah dia mulai naik itu, maka ranting yang paling bawah mulai kering. Minggu berikutnya, ranting yang kedua mulai kering. Bulan berikutnya, sebagian dari pohon itu mulai kering. Ingat bahwa perkataan kita itu penuh kuasa. Alkitab berkata, Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat bahwa setiap perkataan orang ya yang tidak baik jangan dimasukin ke dalam hati, tapi yang baik dimasukin ke dalam hati. Karena Matius pasal 12 ayat 35, 36, 37 dikatakan, Matius pasal yang ke-12 ayat 35, ayat 35, 36 berkata begini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dan ayat 36 berkata, tapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita akan berhadapan dengan orang yang akan bicara yang gak benar tentang kita. Orang akan di belakang akan menggosipkan saudara dan saya. Bagian kita adalah tetap bereaksi benar.
Ya. Bagian kita tidak boleh hidup selevel dengan hal yang negatif. Bagian kita adalah harus naik lebih tinggi di atas perkataan yang tidak benar. Kalau itu perkataan-perkataan membangun, ambil itu menjadi sebuah motivasi untuk kita, untuk melangkah maju. Dan kalau itu perkataan-perkataan tidak benar yang masuk pada kita, jangan kecewa. Tapi jadikan itu sebagai sebuah kendaraan, sebuah dinamo untuk Anda jadi lebih baik ke depan. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mengatakan perkataan sia-sia satu waktu akan dihukum di hadapan Tuhan. Tapi Anda yang mengatakan perkataan-perkataan yang benar akan diangkat, akan dipuji di hadapan Tuhan. Tadi Kakak Kris menjelaskan 3 poin yang sangat jelas, bahwa saudara dan saya punya bagaimana posisi kita ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif atau perkataan-perkataan yang baik itu menentukan level rohanimu, kedewasaan rohani. Amin. Kedewasaan rohani kita ditentukan oleh reaksi, ditentukan oleh bagaimana kita bertindak. Sama, kalau kita mau dipercaya di tempat pekerjaan, tempat bisnis, pelayanan, ya kalau kita nggak dengarkan arahan gembala, kita nggak dengar arahan bos kita, saya percaya kita nggak akan dipercaya. Lambat laun, satu waktu nanti, saya percaya bahwa kita pasti tidak akan dipercaya. Sama dengan Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka dia akan menjadi hamba yang akan dipercaya oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang mendengar tidak melakukan, dikatakan orang bodoh. Terjemahan yang lain berkata, orang itu tidak akan dipakai sama sekali. Ya. Orang itu tidak dipakai sama sekali, artinya avoker akan dibuang. Bapak Ibu, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan supaya kita dipakai oleh Tuhan. Tapi banyak kali Tuhan taruh kita dengan orang-orang mungkin yang mendidik kita, mengajarkan kita nilai-nilai yang bagus. Mungkin dari cara mereka bicara, cara ngomong mereka, kita harus meresponi dengan benar. Amin. Karena hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan otoritas, entah itu orang tua, entah itu pemimpinmu di kantor, entah itu gembala, entah itu bosmu, dan sebagainya. Itu hanya ujian hati, apakah kita bisa tunduk kepada Tuhan atau tidak. Yang saya percaya bahwa umat kepunyaan Tuhan, kita dipersiapkan untuk menjadi lebih baik dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Amin. Saya percaya bahwa kehidupan kerohanian kita akan menjadi lebih baik dengan semua persoalan, semua masalah yang datang. Sehingga kita keluar, tadi dikatakan, kita adalah permata-permata yang berharga di hadapan Tuhan. Permata itu melewati api, permata itu melewati tantangan, persoalan, dan dia semakin berkilau-kilauan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, malam ini kalau ada pertanyaan, silakan